Halo, halo, selamat datang kembali di Mas Mas Kripto. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe channel Mas Mas Kripto karena saya bakal bagi Rp500.000 ketika subscribernya sudah mencapai 1.000. Jadi ini lumayan banget ya. Caranya bagaimana? Kalian cukup subscribe channel ini, kemudian like video yang ini, kemudian komentar dan tanggapi semua video yang sudah saya publikasi ya. Dan di sini saya akan menganalisa dan sama-sama belajar kita ya, saling sharing tentang perkembangan dari aset kripto. Jangan FOMO di aset kripto aja biar cuannya itu bareng-bareng gitu ya. Terus ada yang tanya kira-kira pakai exchange luar apa bang? Saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Enak kalau menurut saya pribadi, karena enak aja. Apalagi nggak ada namanya pemeliharaan dan gangguan dan lain sebagainya. Terus untuk tradingnya atau trade-nya, biaya trade-nya itu 0%, nggak ada biaya. Jadi enak aja gitu ya. Apalagi kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misterinya tersebut bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, PP, XRP, BNB, PEP dan banyak lagi beberapa altcoin dan meme-coin ya. Selain itu juga kalian bisa dapatnya Rp500.000 dan iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT dapat dari Bitget tersebut ya. Oke, kita langsung aja kita analisa terlebih dahulu, tapi ingat tetap disclaimer dan selalu analisa terlebih dahulu ya. Jangan FOMO ketika market lagi bearish atau lagi bullish ya. FOMO lah ketika kita sudah matang dan sudah masuk ke market dalam keadaan tenang gitu ya. Jangan FOMO. Dan kita lihat pergerakan Bitcoin hari ini cukup melemah, bahkan saya buatnya ini malam. Tadi pagi itu sempat koreksi ya, koreksi hingga 88 atau 89 ribu. Harga Bitcoin kembali berada di bawah tekanan aksi jual yang sangat tinggi, bahkan dengan penurunan dalam waktu 24 jam itu di atas 4,95% atau hampir 5% ya, membawah, dan harganya itu di angka 89.000 ya, kalau nggak salah 89 atau 88.000 dolar ya. Karena ini aksi jual besar-besaran, ini membuat Bitcoin sempat menyentuh level terendah harian di angka 89.000 dolar. Tekanan ini terjadi bersamaan dengan semakin melemahnya sentimen market karena memang ketidakpastian makro ya, kripto global meningkat dan ketidakpastian. Dengan kita lihat market cap dari Bitcoin sendiri itu saat ini di angka 1,8 triliun dolar dengan volume perdagangan mereka melonjak menjadi 103 miliar dolar. Bitcoin menunjukkan tanda-tanda stres atau kesulitan market lah ya yang cukup signifikan. Karena di sini kita lihat ada beberapa yang perlu kalian perhatikan di sini. Tanda tekanan jual yang memang benar-benar menguat. Nah, jadi penurunan lebih dari 4% ini itu kalau kita lihat ya, ini adalah salah satu koreksi harian terbesar Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir ya. Jadi ini terbesar dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan data harga menunjukkan bahwa Bitcoin tidak hanya turun, tetapi juga telah kehilangan 16,64% dalam 30 hari terakhir. Dan gila banget ya, Bitcoin turunnya cukup lumayan dalam banget, 30 hari terakhir turunnya cukup lumayan panjang. Dan kita lihat ya, turun 22,56% dalam 90 hari terakhir. Ya, tren jangka pendek dan menengah ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang berada dalam fase penurunan struktural, bukan sekadar volatilitas normal. Bahkan ya, penurunan volume beli dan peningkatan volume jual itu mengindikasikan bahwa investor mulai melakukan aksi risk off ya, menghindari aset volatil di tengah ketidakpastian makro ini. Dan sentimen market kripto global melemah drastis. Bahkan turunnya Bitcoin ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Market kripto secara keseluruhan sedang berada dalam kondisi fear mode ya, yang mana di investor lebih memilih menyimpan uang tunai dibandingkan ke beberapa aset yang berisiko. Salah satunya adalah aset kripto ini ya. Altcoin mengalami penurunan yang jauh lebih drastis dibandingkan dari Bitcoin, apalagi meme coin ya. Bahkan dominasi Bitcoin tetap kuat di 90%, supply saat ini beredar, tetapi tidak cukup mengimbangi tekanan jual eksternal. Kemudian ketidakpastian global seperti potensi kenaikan suku bunga, kemudian pelemahan likuiditas, dan risk off behavior dan institusi menjadi tekanan tambahan yang membuat Bitcoin itu kesulitan mempertahankan posisinya di atas 100.000 dolar lagi. Yang kita lihat ya. Bahkan Bitcoin sebelumnya gagal ya mempertahankan area support di angka 95.000 dolar. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang Bitcoin, analisa turun hingga 95.000 dolar dan itu udah jebol dan menandakan target selanjutnya adalah di angka 90 ribuan dan di angka 89 ribuan dolar menjadi support baru gitu ya dari Bitcoin. Dan
jika diperhatikan lagi dalam 48 jam terakhir atau 48 jam ke depan, Bitcoin ketika koreksi hingga 89.000 atau 88.000 dolar lagi, menandakan ya Bitcoin target selanjutnya adalah bakal turun lagi hingga 85 atau 82.000 dolar. Jadi aduh, agak serem banget ya kalau kita lihat market dari Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir ini. Nah, kita lihat juga faktor fundamental siklus pasar dan likuiditas itu menurun. Selain tekanan teknikal, Bitcoin juga itu terpengaruh oleh kondisi fundamental seperti likuiditas pasar kripto menurun dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan dana dari pasar derivatif itu mengalir keluar sehingga menambah tekanan harga. Akibatnya itu permintaan institusional melambat akibat ketidakpastian dari makro tersebut. Jadi memang aksi jual itu benar-benar gila banget ya. Bahkan Well dari BlackRock, kemudian Fidelity, dan beberapa perusahaan yang memiliki banyak Bitcoin, mereka diam-diam menggeser wallet mereka ya. Kemudian ada beberapa di pekan ke depan, termasuk di Amerika Serikat itu ada FOMC meeting minutes, kemudian juga ada tanggal 20 Novembernya Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan di tanggal 21 ada S&P Global Service PMI. Dan kita lihat juga ada beberapa yang perlu kalian perhatikan karena di tahun ini adalah di bulan Novembernya adalah tertinggi ya angka penurunannya sejak tahun 2018. Yang pertama 2018 itu turun hingga 36%, dan di tahun 2025 saat ini 18%, sisanya itu 17%, 7%, dan ada 16%. Dan bayangkan tahun ini kita mengalami penurunan tertinggi di bulan Novembernya, kedua setelah dari tahun 2018. Nah, kita lihat juga ditambah ketegangan geopolitik kembali mengguncang market kripto setelah Donald Trump menyatakan dukungan penuh, kata dia, terhadap rencana tarif impor hingga 500% bagi negara-negara yang masih menjalin perdagangan energi dengan Rusia. Waduh, serem banget ya. Jadi nggak kebayang bakal sampai mana nih arah Bitcoin selanjutnya ya. Nah, kita lihat juga ada beberapa deposit dari BlackRock, kemudian juga ada aksi jual dari BlackRock juga, demikian sama baik dari Bitcoin maupun Ethereum. Dan benar-benar tinggi banget aksi jualnya ya. Bahkan Fed juga menambahkan dana hingga 4,7 miliar dolar ke market hari ini. Dan ini lihat ada berapa well yang melakukan aksi jual dengan sangat tinggi banget. Aduh, serem banget ya. Mungkin kita harus sabar dan selalu pantau market dalam waktu 24 jam terakhir. Nanti kita ulas lagi di video selanjutnya ya. Jadi tetap mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Tetap disclaimer. Dan kalau pengen dapat cuan Rp15.000, kalian subscribe channel ini dan berikan komentar, dan saya bakal beli di angka 1000 subscriber mendatang ya. Oke, terima kasih.